Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini terjadi di desa terpencil di Jawa Timur. Sebut saja Lastri. Dia ini seorang istri Pak Haji Sulfi yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ibu Lastri kini hanya tinggal sendirian di rumahnya karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Statusnya sekarang dia seorang janda. Umurnya saat ini 45 tahun. Bu Lastri ini bisa dibilang awet muda karena dari dulu beliau suka dandan dan berpenampilan rapi. Dengan baju panjang, lengan panjang dan berhijab makin menambah kecantikannya. Sosoknya yang kalem dan berwibawa karena dia seorang hajah. Masyarakat setempat sangat menghormati beliau. Bu Lastri ini juga menjadi sosok yang dituakan di desanya. Hidupnya sangat sederhana, sama tetangga juga baik dan sopan. Rumah Bu Lastri ini terletak di pegunungan dan desanya hanya terdapat beberapa rumah saja, sehingga rumah Bu Lastri ini bertempat di paling atas sendiri dan paling pojok. Pada suatu hari ada penjual bakso keliling di desanya dan Bu Lastri ini sering langganan dengan baksonya. Namanya Pak Jalal. Pak Jalal ini bisa dibilang baru jualan di desa itu sekitar 1 bulanan. Dan Pak Jalal ini berasal dari daerah atau desa sebelah dengan motor grand yang buat dia jualan dengan rombongannya yang warna hijau bertuliskan bakso mantap. Katanya baksonya sangat lumayan enak hingga Bu Lastri sering langganan baksonya Pak Jalal. Pak Jalal ini kalau jualan di sore hari jam 4 sampai jam 6 di desa itu. Suatu ketika pas Pak Jalal keliling jualan dan pas di depan rumah Bu Lastri tiba-tiba cuaca mendung, gelap dan akhirnya turun hujan sangat deras disertai petir. Waktu itu sudah menjelang maghrib sehingga Pak Jalal terpaksa berteduh di rumahnya Bu Lastri di terasnya dan sekalian numpang sholat. Setelah itu hujan tak kunjung reda sehingga Pak Jalal mengurungkan niatnya untuk keliling jualan lagi karena kondisi hujan yang sangat lebat begitu derasnya disertai petir, dan Pak Jalal akhirnya beristirahat di rumah Bu Lastri. Tidak usah keliling lagi Pak Jalal, hujannya sangat deras, ucap Bu Lastri. Nggih Bu Hajah, saut Pak Jalal dengan bahasa Jawanya. Saya bikinin kopi ya Pak Jalal biar badannya hangat, ucap lagi Bu Lastri. Terima kasih loh Bu, maaf sudah ngerepotin. Tidak apa-apa Pak Jalal, gak tiap hari juga. Kalau gak hujan kan juga gak mungkin Pak Jalal ke rumah saya, kata Bu Lastri yang begitu manis. Iya juga sih Bu, saya gak enak aja Bu. Di rumah ini kan hanya Bu Lastri yang tinggal. Takutnya nanti ada kabar yang kurang enak didengar. Alah Pak Jalal, kita kan nggak ngapa-ngapain. Pak Jalal di sini juga cuma berteduh karena hujan. Obrolan antara Bu Lastri dengan Pak Jalal pun semakin seru. Dan hujan pun semakin deras sehingga sudah tidak ada orang yang keluar rumah. Hawa dingin pun sudah mulai menusuk tulang. Jadi Pak Jalal makin lama di rumah Bu Lastri. Pak Jalal pun juga mulai tanya-tanya tentang kehidupan Bu Lastri yang sudah menjanda itu. Bu Lastri kenapa gak nikah lagi aja biar gak sendirian di rumah dan gak kesepian, tanya Pak Jalal pada Bu Lastri.
Udah tua Pak Jalal, malu sama anak juga, udah berkeluarga juga, sahutnya Bu Lastri. Emangnya Bu Lastri tidak merasa kesepian hidup di rumah sendirian, kata Pak Jalal sedikit menjebak. Kemudian Bu Lastri pun menjawab, ya mau gimana lagi Pak Jalal, disyukuri saja, kesepian sih iya. Anak-anak juga tidak ada yang tinggal di sini. Bu Lastri kan masih cantik, pasti masih banyak yang mau loh Bu, termasuk saya, hehehe, ucap Pak Jalal dengan penuh canda. Lalu Bu Lastri sedikit termenung dan melamun dengan tangan ditaruh di dagu. Pak Jalal pun kembali bertanya, kenapa Bu? Bu Lastri melamun ya, tanya Pak Jalal mau sedikit merayu. Pak Jalal ini bisa saja malah bercanda lagi. Nanti dari mananya toh Pak Jalal, sudah umur setengah abad gini udah nggak ada yang mau, jawab Bu Lastri dengan senyum-senyum. Kemudian Pak Jalal langsung menyaut jawaban Bu Lastri, kalau saya tidak ada istri aja saya mau Bu. Bu Lastri itu masih sangat cantik. Pak Jalal mencoba terus untuk merayunya dengan pujian-pujian yang membuat Bu Lastri terlena. Waktu sudah menunjukkan jam 19.00. Hujan juga tak reda-reda. Kopi yang disuguhkan Bu Lastri pun sudah habis. Seperti ada yang dipikirkan, jalan desa pun sudah terlihat sepi sekali. Di saat mereka terdiam, terjadilah pemadaman listrik barengan dengan sambaran petir yang begitu keras. Sampai-sampai Bu Lastri kaget dan seketika berdiri dan pindah di posisi dari tempat duduknya. Bu Lastri langsung peluk Pak Jalal karena takut akan kegelapan. Aduh Pak Jalal, saya takut gelap. Pak Jalal pun memanfaatkan situasi. Tenang Bu Lastri, ada saya di sini. Bu Lastri tidak usah takut. Sambil memeluk Bu Lastri dan mengusap-usap punggungnya, Pak Jalal pun menghalalkan segala cara. Bu Lastri yang seorang hajah sudah tak sadar dirinya siapa, hingga memeluk Pak Jalal karena ketakutan. Suasana itu seketika menjadi hening. Tanpa penerangan, Pak Jalal mulai membisikkan kata-kata ke telinga Bu Lastri, hingga Bu Lastri benar-benar terlena akan rayuan Pak Jalal, si penjual bakso keliling itu. Lalu mereka pun masuk ke daerah terlarang, hingga terjadilah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Mereka berdua khilaf sudah melakukannya, dan Pak Jalal pun minta maaf ke Bu Lastri. Maafin saya Bu Lastri, saya tidak bermaksud seperti itu. Ucapan maaf Pak Jalal sedikit menyesal. Bu Lastri pun menyesalkan apa yang sudah terjadi. Namun semua sudah terjadi Pak, saya sendiri juga terbawa suasana. Saya tadi lupa diri, ucap Bu Lastri yang juga penuh penyesalan. Terakhir ucapan Bu Lastri pada Pak Jalal, saya mohon Pak Jalal, jangan sampai apa yang barusan terjadi terdengar oleh orang lain. Pak Jalal pun menjawabnya, ya Bu, saya tidak akan bercerita ke siapapun. Karena Bu Lastri yang mungkin lama hidup sendirian dan kesepian, jadi Bu Lastri terbuai dalam rayuan Pak Jalal. Setelah itu Pak Jalal harus terpaksa pulang walaupun hujan masih deras dan listrik belum menyala, karena Pak Jalal tak ingin terjadi hal-hal yang lebih lagi. Begitulah cerita tentang Bu Hajah Lastri dengan si pedagang bakso.
Semoga kita semua diberi keimanan yang lebih dari dan terjaga dari hal-hal semacam itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.